Me neither. Where's your rapier? God knows. He's locking up. Halo gengs, kembali lagi dengan Abed Channel yang seperti biasa akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernapas. BTW, by the way, gimana kabarnya? Sehat, damang, waras? Alhamdulillah, jaga terus kesehatannya ya gengs di kondisi cuaca yang seperti ini. Buat saudara-saudara kita yang terkena musibah apapun itu, semoga dapat hikmah, diberi kesabaran dan kekuatan untuk menghadapinya, disertai juga dengan jalan keluar yang dimudahkan. Amin. Lajeng baik ke topik utama masih di serial Lockwood & Co. Nama Teen Gangs, di mana kali ini bercerita tentang hidup mati demi mendapatkan cermin kematian dan kekuatan besar apa cenah yang akan dikeluarkan oleh si cermin. Seperti apa celitranya? Kita geder aja langsung ke filmnya. Terlihat si George yang sudah sampai lebih dulu sesuai janji di tepi sungai wilayah Siplo. Tidak lama dari itu datang juga si Lockwood dan si Lucy. Tapi mereka mendapat kendala tentang anak buahnya si Wigman yang sudah tersebar, ditambah jalanan yang telah diblokir. Oh, have a little faith, George. London ain't just streets, you know. Tapi itu tidak berlaku untuk Siplo. Dengan menggunakan perahu, mereka bisa sampai tanpa ketahuan. Siplo menjelaskan kalau gang itu menuju ke belakang gedung Watergill. Tidak ada pintu lewat depan, melainkan jalan satu-satunya melalui palka yang menuju ke basement. Dan gunakan alat Roger ganti ini untuk kita bisa berkomunikasi. Tapi salah satu dari mereka harus tinggal membantu Siplo supaya bisa lebih cepat saat hendak kabur ketika mendapatkan cerminnya. Dan lagi-lagi, si George yang menjadi korban. Karunya si George, padahal dia selalu pengen terus kasorot kamera ya gengs. Tapi apalah daya, mereka berdua pun pergi untuk menjalankan misi. Sesampainya di palka, tidak seperti yang dikatakan Siplo kalau pintu tidak akan terkunci, namun faktanya sangat pageh untuk dibuka. Saat akan mencari jalan lain, tiba-tiba terdengar suara yang mengarah ke sana. Sepertinya anak buah si Wingman yang habis nyadap karet, tapi ada satu orang yang pura-pura bengek seraya akan nyusul setelah micen rehak terlebih dahulu. You got 3 seconds to come out. Oh, ternyata dia tahu keberadaan mereka, memberitahu kalau di balik pintu ada sekitar 30 orang yang siap mengirim kalian ke alam baka. Usut punya usut, ternyata ia merupakan intelnya DPM Jur yang sedang menyusup ke dalam organisasinya si Wigman, seraya menyuruh untuk segera pergi karena ini urusan kolot, biar orang dewasa yang tangani. Si Intel memberitahu mereka jalan keluar sementara dia akan mengalihkan penjaga yang lain. This is all I can do for you. If it goes wrong, you're on your own. What are you doing? Don't just stand there. Tapi si Lockwood malah mugen, kekeh tetap dengan rencana awal untuk mendapatkan cermin. Eling sate Lockwood dan si Lucy pun juga tidak bisa meninggalkan si Lockwood sendirian di sana. Saat mereka kembali ke palka, si Lockwood tukang noong sugan mah dia melihat orang-orang dengan pakaian khusus. We got lucky with this mist. Winkman's boys won't spot us if we just hang back. Sementara di perahu, asap tebal menyelimuti membuat posisi mereka aman dari pantauan anak buah si Wigman. Tapi mereka tidak menyadari kalau kabut membuat ngelag Roger ganti mereka. Put this on. Please, Lucy. Kembali ke mereka berdua yang menyamar menjadi orang tadi yang dilihat si Lockwood berpakaian jubah dengan memakai masker sehingga bau jigong mereka tidak terangsek, dianggap lulus pemeriksaan dan diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Welcome, stragglers. Ternyata orang berjubah ini adalah si okultisme kayak teh ya gengs. Masih ingat gak? Bisa ditonton lagi kalau lupa. Jadi si Wigman ini malah langsung berjurig yang sangat kuat dari berbagai macam kematian sadis. Namun para okultis saat ini tidak menginginkan si Wigman untuk mereview sumber jurig selain cermin tulang. And here she is, that rarity. It's bone glass.
Ya, dan ini dia si cermin tulangnya yang sangat mematikan. Dengan permukaan yang ditutup segel demi keamanan, mereka mengatur rencana dengan memberikan si Lucy Suar sebagai pengalihan dan si Lockwood yang akan mengeksekusinya. So, why don't we start the bidding at £50,000? 50 in the front straight away. Thank you, madam. Yes, 50. 60, thank you. 60, 70. 70 in the back there. 70, yes. We're here. 80, 80, 80, 80. Flo, I think we're drifting. Have we lost position? Ternyata mereka sudah hanyut, gengs. Pantesan kabutnya tebal. Si Plo akan mengembalikan perahu ke posisi awal. And I need to get us back in position, so you best let go. Kembali ke pelelangan cermin, si Lockwood ikut-ikutan nawar, bersaing dengan seseorang hingga masuk ke harga yang sangat tidak logis. Melihat antusiasme kedua orang okultis ini, si Wigman seraya menyuruh mereka naik untuk memberikan bukti, bisi gitu nawar-nawar eueuh duit sebelum melanjutkan pelelangan. Dan ketika si Lockwood yang naik, jelas dia tidak punya artos ya geng, seraya hulang-hulang sambil melihat ke sisi si Lucy yang sedang kesulitan ngehurungkeun korek. Karena kelamaan, penyamaran pun akhirnya harus terbongkar. Is kadieu wang panghurungkeun si Lockwood ke kabur modar maneh teh. Wios atuh aa neng ge tiasa atuh ih tuh kan hurung mengpeun aa bade dibaledogkeun ku neng. He has to be here somewhere. Dengan melepaskan satu sumber, si Lockwood dapat membadog cermin dengan mudahnya. Alih-alih mau mencari jalan keluar lain, justru mereka malah terjebak karena pintu yang tidak bisa dibuka. Si Lockwood terlihat beda dari tatapannya terhadap si Intel, membuat si Wigman curiga seraya untuk membuktikan kalau Yu bukan bagian dari mereka. Kasian si Intel, gengs, padahal tadi udah nyuruh mereka untuk pergi, sekarang jadi harus berkorban. Leles pantuh si Lockwood ge karena merasa bersalah, sementara si George tidak bisa dihubungi. Can normal sinyalnya masih katutup kabut, tapi tiba-tiba mereka sudah ada yang nungguin. An impressive way to announce yourselves. That's two parties you've ruined tonight. Orang Pites ternyata, gengs, yang memergoki mereka ketika menyelinap di perpustakaan hitam Pites. Dia juga mengincar cermin tulangnya, tapi dia wawuheun ke si Wigman. Apakah orang Pites yang kata si Wigman sempat datang juga itu dia gitu, gengs? Karena si Lockwood tidak mau menyerahkannya begitu saja, adu pedang di antara mereka pun tidak bisa terhindarkan. Pedang aslinya, gengs. Keeps the furnaces burning. Get over it. Setelah ngagoler kata kol balok, mereka pun pergi dari sana, tapi tidak menemukan ada jalan keluar seraya akan ngajeleng pun semua hoream. Untungnya si George dapat dihubungi. Si Lockwood akan melemparkan cerminnya dan harus langsung membawanya ke Depenjur supaya bisa lebih aman. Juga tidak perlu mengkhawatirkan kami karena kami sudah dapat jaminan keselamatan. Fokus saja dengan cerminnya. Pas hand sekali, si orang ini jol-jolan nubruk sudah ada di sana saja. Sementara si Lockwood nahan orang ini, si Lucy pergi ke sisi lain yang dekat dengan sungai untuk melemparkan cerminnya. Dasar pelem, kirain tuh posisinya jauh, ada halangan, rintangan gitu buat si George. Dengan santuinya si George nyair cermin yang jatuh tidak jauh darinya. Sedangkan mereka yang sudah tidak mampu melakukan perlawanan memutuskan untuk ngajeleng juga ke sungai. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, kenapa tidak tadi saja bareng sama cerminnya? Mungkin mereka bisa bareng-bareng menyerahkan cermin ke Depenjur. Nah, ini jawabannya, gengs. Lihat muka si George yang sudah gentel, sudah diantar sampai depan Depenjur sama si Plo. Si Plo gak bisa ikut masuk karena kalau ikut dia tidak akan bisa keluar lagi. Bukannya nyerahin cermin, malah masuk ke wartel. Nelpon siapa coba? Katanya dia sudah dapat cerminnya. Sementara itu si Lockwood dan si Lucy yang sudah sampai di depan rumah, si Lucy rada semu ngadat dikarenakan ambisi si Lockwood terhadap cermin yang meskipun mereka selamat tapi entah besok atau lusa bahkan saat ini keselamatan mereka jelas terancam karena para pemburu relik pasti akan mengincar mereka.
Setelah disalin, si Lockwood sasadu ke si Lucy kalau si Lucy memang benar cuma satu permintaan si Lockwood untuk tidak meninggalkannya. Setelah hahampuraan mereka kembali akur membaca buku karangan si Dulac, kematian Bickerstaff ternyata dibunuh oleh si Dulac yang membela diri karena si Bickerstaff yang telah menjebaknya, ia merupakan dokter cermin yang licik, bukan cermin biasa melainkan merupakan sebuah jendela, tapi dia tidak menyebutkan jendela seperti apa yang dimaksud, namun setelah melihat cermin itu berangsur-angsur, hidupnya penuh dengan hulang-hulang, mirip si George ya geng, dan akhirnya mereka tahu bagaimana kondisi si George sekarang saat ini. Where the hell is George? Dan ini dia si George-nya, dia sedang berada di makam si Bickerstaff. Pasti yang ditelepon juga adalah si Joplin, mual salahnya gengs. I'm sorry, I startled you. Bener kan? Mengingat si George pernah berkata ke si Joplin kalau dia akan mendapatkan cerminnya. Apa cenah yang mau mereka lakukan dengan cermin yang dibawa si George? Alasan si Joplin adalah untuk meneliti lebih jauh lagi tentang si cermin dan harus dilakukan di makam si Bickerstaff. Ternyata si Kip sedang mengintai mereka. What do you know? Sementara si Lucy memaksa si Keller Tangkurak untuk berbicara karena setelah kejadian kemarin dia gagal bebas, jadi diam-diam baik. Si Lucy bertanya, pasti kau melihat dan tahu kemana cermin itu dibawa. Si Keller Tangkurak menjawab kalau kalian terlalu sibuk dengan kebucinannya sehingga melupakan si George yang sudah punya teman baru. What other friend? Flo? George doesn't have any other friends apart from... Joplin. Si Keller Tangkurak juga berkata kalau kematian semakin dekat dan si George bersama teman barunya sedang menjemputnya. Tell me where they are. I'll tell you. If you take me Where? to see my master. Big stuff. They're at the cemetery. For George. For George. Saat di perjalanan, mereka sangat tidak menyangka kalau sebelum mereka diminta untuk mengamankan makam, si Joplin ternyata sudah terlebih dahulu terlibat dan terkena efek si cermin. Juga yang telah membunuh si Jack itu adalah si Joplin. Si Joplin sengaja menyewa si Jack untuk menculik cermin, tapi si Joplin cucuk karena si Jack yang berkhianat malah menjual cerminnya ke si Wigman. Si Joplin juga berpura-pura peduli pada mereka dan ingin menjadi bagian dari tim karena sedang mengincar cerminnya. Entah rayuan seperti apa sehingga si George dapat tergoda dengan mudahnya. Kembali ke si George, lega oge eta makamnya. Saat sedang berjalan yang entah mau kemana, tiba-tiba mereka mendengar suara dari belakang. I don't know. Horeng si Kips, tapi si Kips kerepotan gengs menghadapi satu jurig berem satu saja. Sampai sebegitunya dengan hampang lengan si George menebas jurig hingga lebur. Usut punya usut, si Kips ternyata sudah kehilangan kemampuannya, tidak bisa melihat lagi jurig. Pantesan atuh, tapi itu sudah si Lockwood sadari ya gengs dari dulu banget saat bertemu di arsip. Calm down, Mr. Gibbs, and let go of my friend. Dengan semunga deg-deg, si Joplin menodongkan pisau ke si Kips, memborgolnya dan mengerepusin wajahnya. Si George bertanya-tanya kenapa si Joplin bawa pisau dan borgol. Nya ari ieu sih gak kelihatan gitu fungsinya kernaon, nya biasa we atuh. Sementara mereka berdua baru sampai di makam, si Keller Tangkurak menjelaskan kalau setiap orang yang punya kesempatan untuk melihat cermin, maka orang itu tidak akan mampu untuk menolaknya. Bak seperti aksi pembela kebenaran di film-film, mereka menendang pintu supaya terlihat keren. Menemukan peti mati si Bickerstaff yang sudah ter-unboxing dengan mayat yang dibawa, pasti mereka belum jauh seraya mencari jalan yang ingat-ingat pohon kemana jalannya. Tapi tiba-tiba Lockwood. anak buah si Kips, ternyata mereka sudah berhari-hari memata-matai mereka dan mengikuti si George karena membawa cerminnya. Alih-alih ribut, mending kita kerjasama saja karena ini adalah masalah besar. Anak buah si Kips tahu kemana jalannya, yaitu melalui lift transparan. There's people here. Siapa lagi yang datang, gengs? Kok bisa pada tahu? Ternyata si Wigman, pasti dia mengikuti si Kips, jadi bisa tahu ada di sini. Mereka mengatur strategi, si Lucy akan menyelamatkan si George dan si Kips, sedangkan sisanya akan nahan si Wigman dan anak buahnya. Then let's bury them. You're dead, Lockwood! What are you doing? Don't they know this place is infested?
Sementara itu si Lucy yang sudah sampai di bawah, si Keller Tangkurak kembali curhat kalau pada saat pembuatan cermin dirinya yang kala itu masih hidup berada di sana menyaksikannya merupakan cermin dengan material 7 jasad dengan jiwa yang menderita akibat siksaan, membuat mereka terjebak dalam cermin dengan tujuan untuk membuat jendela untuk menuju ke keabadian. Dan mayat si Bickerstaff ternyata sudah lebih dulu di sana. Memang semuanya sudah dipersiapkan si Joplin, tapi akan aman-aman saja karena dalam keadaan tersegel. Dan faktanya si George seharusnya terjebak termakan akan rayuan si Joplin, tapi dikarenakan ada si Kipps, jadi si Kipps lah yang dikorbankan. So you were going to... I mean, if Kipps hadn't barged in, it would have been me sink there. Can't see. I've lost my talent. I've lost my talent. Tell her. Keneh kehed, ujung-ujungnya si George juga yang dikorbankan. Meni eleh ku awewe sakitu nyekel pesoge ngadeg-deg kacida sia George. Akhirnya mereka bisa mengalahkan si Wigman dan pasukannya, tapi kabar buruknya para pemburu relik terus berdatangan. Si Lockwood punya rencana untuk memanfaatkan Jurig seraya untuk bertahan saja sampai DPM Juru datang, sedangkan si Lockwood sendiri akan masuk ke dalam menyusul si Lucy. Ternyata si George pasrah karena merasa dirinya sudah tidak dianggap. Tidak heran kalau endingnya seperti ini karena temannya saja, si Lockwood dan si Lucy sudah tidak membutuhkannya. Apakah si George pundung, gengs? Karena selalu tidak diajak saat misi, mengingat dia yang lebih suka di TKP daripada meneliti di belakang layar. Jelas dia merasa jadi orang ketiga, hanya pelengkap tim saja. Si Lucy yang mendengarnya pun semu ciremayan. Ya, dan ini dia si Jurig Bickerstaff, tapi tertahan oleh rantai jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Gak ada penjelasannya juga sih, geng. Si Jurig Bickerstaff ini masuk kelas berapa sih sebenarnya? It's the little listener. You didn't hear me coming, did you? Kan jadi ketahuan si Joplin. Si George memperingatkan si Lucy untuk berhati-hati karena si Joplin merupakan psikocrot yang tidak asa-asa untuk ngenyot nyawa orang. Dia jugalah yang telah membunuh si Jack karena menggunakan pisau yang sama. Because you're not a third wheel. Tong bari lewe atuh. Si Lucy menawarkan diri untuk jadi palalasrah kieu geuning lieur aing ngabandungan age lain lawan ku sararea. Astagfirullah, abong pelem dengan kemampuan si Lucy yang tidak pernah orang lain miliki setelah si Marissa Pites yang bisa mendengar dan berkomunikasi dengan juri kelas 3. Si Joplin pun menyetujuinya. Sedangkan si Lockwood yang baru masuk, ternyata si Amang eta geus jumangkor deui wae di dinya. Pas hand sekali si Amang eta. Si Lockwood yang mengira si Amang ini adalah orang Pites, cuang kerja sama aja sekarang mah. Nah, nanti komisinya kita bagi 2, tapi jangan dikasih ke si Aki pepeje. Si Bagoy main jedor wae, tapi si Amang ini ngakunya bukan orang Pites, gengs. Malah membahas orang tua si Lockwood kalau si Lockwood dan orang tuanya sama-sama sampah. Kematian kalian semua sangat-sangat tidak penting. Setiap yang berlubang itu pasti ada jurignya ya, gengs. Apakah si Lockwood akan modar, ganti atau meureun judulna ke season kedua na? This was my choice. Please, Lucy, don't! It'll kill you! Tell me what you see. What you feel and what you hear. You dare look, and whatever happens, this wasn't your fault. Si Lucy disuruh melihat cermin dan mengatakan apa yang dia lihat sebagai bahan penelitiannya karena si Joplin percaya si cermin akan mendatangkan keabadian. Dengan cerdasnya, si Lucy selalu memperlihatkan hal-hal yang tidak diduga-duga, memanfaatkan si Keller Tangkurak untuk melihat cermin. Si Keller Tangkurak mengatakan ada yang berubah dari si cermin, bukan tentang keabadian melainkan sebuah jebakan. Jadi kasedot gitunya, anu nempok teh.
Cermin yang terbanting menimbulkan retakan. Si Joplin yang mengira kalau itu sudah hancur, mengambilnya dan ngenteng di cermin tersebut yang ternyata cermin masih berfungsi. It's working. Wait. It's extraordinary. Just don't look at her. Don't look at it. Senjata makan Joplin membuat si Joplin lenyap seketika. Cermin yang hancur membuat jurig yang terdapat di dalamnya terbebas, tapi tidak menyerang ya gengs, karena mereka tahu diri. Sudah dibebaskan saja sudah nuhun banget, hampura tuh bisa muruhan. Tapi tiba-tiba How did he escape? His chains. I can't move. Me neither. Where's your rapier? God knows. He's locking up. si jurig Bickerstaff terbebas dari rantai akibat ledakan tadi. Tapi untung ada si Lockwood, ternyata masih hidup ya gengs. Dia melempar si jurig dengan bom asam garam, memang hanya itu yang mereka bawa. Dan si Lucy kembali menyegel si sumber jurig Bickerstaff. Kaisuknakeun DPM Jur akhirnya datang juga. Seperti biasa ya geng, selalu datang saat semua sudah beres. Tapi si Lockwood, kenapa dia tidak mau memberitahukan pelaku yang menembaknya ya? Teuing lah. Surely Lockwood knows who shot him. It was dark. Couldn't see a thing. Sorry. Dan kompetisi di antara mereka pun akhirnya dimenangkan si Lockwood. Si Lockwood di sini berbaik hati untuk melupakan taruhannya, tapi pembagian tips 30-70. Saya 70, Anda 30. 30% alright. Iya, si jurig sebenar nama. Dia gak ngaku orang Pites, tapi suka sama si Penelope Pites. Terus siapa dia sebenarnya, gengs? Singkat cerita, mereka sudah di rumah sambil ngaliwat merayakan kemenangan. Kasian si Keller tangkurak semu geheng gitu, kembali membisu gengs. Dan si Lockwood mulai sekarang tidak akan ada rahasia-rahasiaan lagi. Seraya jujur kalau yang menembaknya adalah si Amang Eta, tidak melaporkannya karena dia merupakan bagian dari hal lain, yaitu mengenai kematian orang tuanya, dan harus mengungkap ini semua tapi setelah si Lockwood pulih. About that locked room upstairs. You're not gonna... Really? Ini dia gengs yang ditunggu-tunggu. Akhirnya si Lockwood mau membukanya juga, memberitahu mereka tentang kamar itu. Terungkap sudah rasa penasaran kita. Poek si jurig, aya naon sih di dalam na gengs? Ngebeleg begitu, mana sesendua naga iraha boa. Tapi yang unik dari film ini, tidak ada adegan adu zigong ya gengs. Kokomuan adegan meprek mah, mantap lah, rating 10 pokoknya mah TAB channel mah. Cuma ada sedikit-sedikit seperti yang kesanguan-kesanguan gimana gitu. Gimana kalau menurut kalian, berapa rating yang layak didapatkan untuk film ini? Bahas film naon atau gengstas ieu sugan aya referensi gederkeun di kolom komentarnya. Jangan lupa suhubrek dulu ya gengs. Bye bye.